Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, masih terkait riba dan hutang. Kalau kita ditawarkan naik haji atau umroh menggunakan sistem pay later alias ngutang terlebih dahulu, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Satu sisi takut sama dosa ribanya, tapi pingin banget berangkat haji atau umroh. Toh cicilannya masih sanggup untuk dibayar. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya kan pengen ibadah, Ustadz, ya kan? Tapi nggak punya uang cash gitu. Wow, ada pay later gitu kan, bayarnya entar. Kalau kayak gitu boleh nggak, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Hikmah, MUI sudah mengeluarkan fatwa boleh berangkat haji, umroh, ibadah dengan dana talangan ya. Kalau umroh haji itu dengan dana talangan, artinya ditalangin dulu sama pihak ketiga. Apakah ini boleh selama tidak ada unsur ribawi, tidak dilebihkan. Jadi gini, riba itu adalah lebihan yang sudah disepakati bersama dari awal. Kayak tadi ya, lebihannya Ustadz kalau Ustadz pinjam dari saya 10.000 ya. Kalau lewat Tempo tambah lagi 10 ya. Itu kan disepakati, itu jelas menyepakati riba. Nah yang boleh itu saya minjem uang, ini kasus pinjem uang. Marama saya pinjem uang, nanti saya balikin ya 1 minggu. Kira-kira saya ngasih lebihannya, terserah Ustadz. Enggak pun nggak apa-apa, saya niat ngebantu. Tapi kalau dilebihin, mas saya nggak ada lebihnya kan gitu. Sama dong. Ya tapi nggak disebut Oh, iya, angka bener. Itu gimana kesadaran saya yang minjem kan. Iya. Pas balikin, Mbak Rama nih uangnya 100.000, ini ada rezeki saya mohon maaf kalau cuma 5.000. Itu harus ikhlas, sama-sama ikhlas. Sesuatu lebihan yang tidak disepakati dari awal, itu yang boleh. Pinjam meminjam masalah uang ya untuk berangkat ibadah suci. Ibadah ke tanah suci. Yang perlu disepakati adalah ini ibadah. Urusan haji atau umroh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan sahabat hikmah, manis tato'a ilaihi sabila. Jadi wajibnya ini rukun Islam yang kelima ini bagi siapapun mereka yang mampu. Mampu dalam kondisi uangnya cukup layak lah kalau dia berangkat ke tanah suci. Tapi ada case lain juga. Banyak orang yang kepengen dipanggil haji, jual tanah, jual rumah. Bagaimana caranya deh gue pulang dipanggil, Ji sehat gitu kan. Oh iya. Kepengen haji doang. Iya. Ada lagi yang pengen nikah. Nggak asik nih, masalahnya calon bini gue udah ada hajahnya. Gue belum ada haknya nih. Udah deh gue bela-belain jual tanah, yang penting pulang di undangan ada haji. Nah ini kan banyak alasan. Kalimat manis tato'a yang mampu itu di kondisi betul-betul mampu. Sekarang mampunya tapi dia punya aset. Nah itulah kenapa pihak ketiga sekarang tetap dia minta agunan. Kalau kita pelajari ya. Agunannya apa? Ada BPKB mobil misalnya kalau buat umroh yang harganya nggak seberapa. Ada surat tanah buat jaminan haji. Nah yang jadi masalah itu adalah ketika nilai prosentasenya itu yang terlalu berlebihan. Dihitung-hitung misalnya umroh 35, bintang 5. Terus kok ketika ditunaikan sampai lunas lebihnya sampai 10 juta. Nah itu yang jadi beban buat orang yang mau berangkat umroh. Tapi tetap dibolehkan oleh MUI selama tidak ada unsur riba. Bagaimana caranya? Ya bisa minjem sama saudara, bisa minjem sama teman. Agunannya ya digadein gitu kan. Karena kalau sudah masuk ke satu lembaga, kemudian ke perbankan, itu kan udah pasti ada nilai lebihannya. Lebihannya itulah yang nanti masuk ke unsur riba. Kecuali misalnya sekarang banyak bank-bank syariah kan udah merger semua kan. Jadi satu bank nasional. Nah itu jelas sistemnya syariah dan dia bagi hasil. Ustadz, apakah betul riba itu bisa menggugurkan amalan-amalan kita? Kan capek banget ya Ustadz, kita misalnya udah sedekah sana sini, rajin sholat apa segala macam. Cuman gara-gara kita terjebak godaan pay later yang ada lebihannya, kemudian terkikis amalan kita. Itu gimana ya Ustadz? Ya jelas banget, konkret misalnya nih contoh keseharian kita lah. Lagi baca Quran, enak-enak surat Al-Ghasyiyah. Halataka haditsul ghasyiyah, notifikasi masuk dong. Tring. Waduh, debt collector nih. Aduh. Itu surat yang jadi nggak fokus tuh kita baca. Itu aja udah jelas-jelas mengganggu. Tadi yang mau ke masjid jadi takut. Wah, ada yang nagih nih, mau ditarik leasing nih. Misalnya kayak gitu kan. Itu pertama sudah tidak membuat ibadah kita fokus.
apakah menghilangkan amalan-amalan kita? Jelas riba itu bisa menghilangkan amalan selama tidak diimbangi dengan zakat, infak, dan sedekah. Oh, iya, harus ada usahanya itu Harus ya, ada Ustaz. usaha. Ikhtiar harus tetap ada. Nah, kalau ngomongin riba tuh pasti akan selalu ada muncul pertanyaan. Ya, kalau gitu kapan dong bisa punya rumahnya? Iya, Kapan bisa kapan jadi punya sultan mobil? nih? Kapan jadi sultan? Jadi crazy rich-nya kapan? Apakah pertanyaan itu juga masih ada di kepala para sahabat semua? Kita akan bahas ya, usai jeda.